Setelah dilukat ini, entah kenapa badannya Andi semotong yang tadinya normal seperti ini tiba-tiba mengeluarkan bintik-bintik merah. Gimana aja kayak kita mempunyai sebuah alergi gitu loh. Semetan kumpul ya, ngerti jadi dinijak saya. Sebelum lanjut ke cerita, sebelumnya gini semotonnya, kalau semoton mendengar suara sepeda motor lewat, suara angin atau mungkin suara binatang, tolong dimaklumi dan diabaikan. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan untuk semoton yang tidak tahu, di konten-konten saya di sini saya meng-up cerita-cerita nyata dari narasumber saya. Narasumber saya ini cerita ke saya, ada yang cerita langsung, ada yang cerita di DM Instagram ataupun di DM TikTok. Jadi entah benar atau tidaknya cerita yang akan saya bawakan ini yang saya ceritakan melalui informasi dari semua narasumber saya, hanya Tuhan dan Dia yang tahu. Tapi saya pribadi, kalau saya tidak percaya, saya tidak akan meng-up cerita mereka. Lanjut. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Andi. Semua nama di PT-PT saya atau di konten-konten saya adalah nama yang sudah saya samarkan karena ini permintaan langsung dari narasumber saya. Jadi Andi bercerita semeton dia berasal dari Ubud. Saat kejadian ini dia baru berumur sekitar 18 tahun dan dia saat itu sudah bekerja di salah satu minimarket yang ada di daerah Ubud. Saat itu Andi bilang dia tidak pernah sama sekali mengalami kejadian mistis, melihat, mendengar, ataupun merasakan. Andi juga bilang semeton, dia adalah salah satu orang yang tidak percaya dengan adanya makhluk gaib, dengan adanya orang pintar. Tapi dia juga tidak pernah melakukan sesuatu yang memang bertentangan dengan agama. Lanjut ke cerita, setelah Andi ini bekerja kurang lebih selama 4 tahun di minimarket tersebut, ketika Andi berumur 22 tahun, dia mulai punya modal dan membuka minimarketnya sendiri di daerah Ubud. Waktu itu Andi punya seorang pacar, kita sebut saja namanya Ari. Ari ini adalah seorang wanita yang punya usaha salon dan umurnya memang 2 tahun lebih tua daripada Andi. Hubungan Ari dengan Andi ini lumayan sudah serius karena mereka saat itu sudah tinggal bersama. Andi ini berasal dari keluarga yang menengah semeton, keluarganya tidak miskin dan juga tidak terlalu kaya. Pokoknya Andi ini hidup benar-benar lurus-lurus saja dan dia punya 2 orang kakak cowok. Dia anak paling kecil dan punya 3 bersaudara, sorry. Nah singkat cerita semetonnya waktu itu Andi kan membuka sebuah usaha minimarket yang dia bilang minimarketnya ini lumayan besar. Andi bilang semetonnya dia kan membuka minimarket ini sudah kurang lebih selama 1 tahun dan semuanya berjalan sangat lancar. Yang tadinya Andi tidak punya karyawan, dia sampai bisa menggaji 2 karyawan untuk membantu dia berjualan di minimarket tersebut. Nah setelah itu bertahun-tahun berlalu setelah dia membuka minimarket ini, Andi pun bisa membuka cabang minimarket di desa-desa tetangga sampai Andi akhirnya punya 5 cabang minimarket. Dan minimarketnya ini bekerja sama dengan salah satu Indo April yang memang sudah sangat terkenal di daerah Ubud. Sehingga karena bantuan dari Indo April ini yang yang kayak memberikan kayak pinjaman modal, bukan berupa uang kayak minimarketnya Andi ini kayak diberikan pinjaman, umpamanya dia mau jual apa, nanti Indo April ini yang akan memberikan pinjaman, nanti akan dibayar secara berkala oleh si Andi. Dan karena itulah minimarket yang dibuka oleh Andi ini benar-benar meroket dan penghasilannya benar-benar cukup. Di saat itu Andi singkat cerita sudah berumur 27 tahun. Dia kan juga masih pacaran nih dengan si Ari. Ari bilang, kenapa ya setiap hari ini bertemu dengan si Andi dia merasa kok badannya selalu panas. Setiap hari ini bertemu dengan si Andi, Ari selalu merasa kok Andi ini seperti berubah-ubah sifatnya, kadang baik, kadang judes, dan juga kadang-kadang Andi ini bersikap seolah-olah menjadi orang lain. Sedangkan Andi tidak sadar semeton kalau dia bersikap seperti ini. Waktu itu Andi tinggal satu rumah dengan si Ari. Mereka mengontrak sebuah rumah lantai 2 yang ada di daerah Peliatan. Dan orang tuanya Andi ini berasal dari Pejeng. Saat itu Andi pun kayak bingung gitu, ini kenapa kok Ari bisa berbicara seperti itu. Kemudian di suatu momen
Andi dengan Ari pulang kampung ke rumahnya si Andi karena ada odalan. Nah saat itulah semeton, belum Andi ini berangkat ke tempat upacara agama, Andi ini malah merasa kepalanya ini sakit dan dia merasa bahunya ini sangat berat, kemudian dia pingsan. Saat Andi tersadar, tiba-tiba badannya ini, kaki dan juga tangannya diikat di sebuah ranjang. Dan menurut kesaksian dari orang tuanya, mereka terpaksa mengikat tangan dan juga kakinya Andi karena tadi Andi ini seperti kerangsukan dan mengatakan sesuatu yang tidak normal. Andi juga bersikap sangat liar dan juga sampai tega memukuli kedua orang tuanya. Karena Andi tiba-tiba bersikap seperti itu, makanya kedua orang tuanya ini karena kewalahan tidak bisa menenangkan Andi. Kedua orang tuanya ini memanggil beberapa warga dan wargalah yang membantu mengikat tangan dan juga kakinya Andi di sana. Waktu itu semeton Andi bingung, ini kenapa saya seperti ini. Nah karena hal tersebut adalah salah satu keluarga dekat dari bapaknya Andi bilang, coba kita berobat ke Bali. Waktu itu Andi kayak tidak percaya gitu loh. Dia merasa dia tuh sehat, tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Tapi kenapa kok orang tuanya seakan-akan curiga kalau Andi ini kena sebuah penyakit. Nah waktu itu semeton, orang tuanya Andi bilang ke Andi, apa jangan-jangan kamu kena penyakit Bali. Kalau kita di Bali kan percaya dengan adanya cetik, percaya dengan adanya ilmu pengeleakan, dan orang tuanya Andi ini curiga apa jangan-jangan ada orang yang iri kepada Andi karena Andi kan sukses sudah membuka beberapa cabang minimarket. Orang tuanya takut nanti Andi kenapa-napa karena menurut keluarga dekat dari bapaknya Andi ini, kok Andi ini terkesan terlihat seperti orang yang sakit mental dan seperti tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri gitu loh semeton. Karena memang orang tuanya ini terus mendesak Andi, akhirnya Andi pun mau diajak berobat ke daerah Tabanan. Di daerah Tabanan ini menurut Andi, lokasi tempat orang pintar yang akan dituju untuk berobat ini rumahnya agak lumayan di pelosok. Dan rumahnya ini dekat dengan sebuah pura desa. Nah orang pintar ini adalah, Andi bilang dia tidak mau saya mengungkapkan nama dari orang pintar tersebut untuk menjaga privasi dan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan semetonnya. Perjalanan dari Ubud ke Tabanan ini memakan waktu kurang lebih 2,5 jam untuk mencari rumah si orang pintar tersebut. Nah saat tiba di rumah orang pintar tersebut, Andi tidak merasakan apa-apa semeton. Kemudian dia itu seperti dilukat. Setelah dilukat ini, entah kenapa badannya Andi semeton yang tadinya normal seperti ini tiba-tiba mengeluarkan bintik-bintik merah. Gimana aja kayak kita mempunyai sebuah alergi gitu loh. Itu yang terjadi sama badannya dia, seluruh badannya dia ini keluar bintik-bintik merah. Bintik-bintik merahnya itu dari kecil membesar sampai membengkak dan seluruh badannya Andi ini benar-benar kayak berubah gitu loh. Matanya bengkak, hidungnya bengkak, mulutnya bengkak. Andi benar-benar galau semeton. Apa yang harus dia lakukan? Waktu itu Andi ada niatan untuk kembali ke perantauan. Tapi orang tuanya bilang, kamu itu loh masih berobat, pantang hukumnya atau pamali. Kalau 3 hari sebelum kamu berobat ini, kamu malah keluar dari desa, itu tuh nanti bisa menyebabkan kekambuh. Makanya sebaiknya kamu tunggu dulu di rumah. 3 hari kemudian kita berobat lagi dan setelah itu baru kamu kembali ke perantauan. Saat itu Andi pun menghubungi beberapa karyawannya untuk bilang kalau dia tidak bisa datang menjenguk minimarketnya dan meminta untuk karyawannya yang mengurus semuanya. Nah 3 hari sebelum si Andi ini berobat kembali ke Tabanan, malamnya dia bermimpi. Dia bermimpi didatangi oleh seorang lelaki yang rambutnya ini acak-adul, matanya ini membesar, mulutnya ini seperti ada caling. Nah gimana aja semeton kayak gambar-gambar rangde atau lukisan-lukisan rangde dan celuluk. Tapi ini versinya lebih seram. Dan menurut si Andi, saat Andi berhadapan dengan rangde atau celuluk di dalam mimpinya, dia benar-benar merasa takut dan tidak bisa bergerak semeton. Di dalam mimpi tersebut, Andi ini seperti kayak badannya ini diangkat dan juga dicekik setinggi-tingginya. Saat Andi ini dicekik dan juga diangkat badannya, kemudian badannya Andi ini dilempar. Nah ketika dilempar itu dalam mimpi, Andi kan kemudian terjatuh di tanah. Saat dia terjatuh di tanah ini tiba-tiba badannya Andi ini berubah
menjadi seperti wujud celuluk. Dalam mimpi Andi kayak tiba-tiba tangannya yang normal seperti ini, kukunya memanjang dan berwarna hitam, badannya tiba-tiba membengkak, dan tiba-tiba semeton lidahnya Andi ini memanjang sampai di tanah. Di dalam mimpi itu Andi tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan kemudian dia pun terbangun. Nah, sampai di tempat melukat ini, ternyata tempatnya ini persis di samping sungai, dan di samping sungai itu ada kayak pelinggihan Padmesana. Di sana Andi diajak sembahyang dan meminta restu dulu di sana oleh si orang pintar tersebut. Nah, saat itu Andi pun disuruh cuma pakai kamen dan senteng, dan diajak melukat di bawah pohon beringin yang lokasinya itu ada sekitar 100 meter di samping Padmesana tersebut. Saat Andi bertanya, ini melukat ini tujuannya apa? Kan gitu Andi bertanya. Si orang pintar bilang, kamu di sini meminta restu agar bisa terus sehat, selamat, dan rezekimu lancar. Andi pun tidak curiga. Andi pun kayak mengambil satu raup air sungai tersebut yang ada di bongkol Punyan Bingin, kemudian dibawa ke atas, kemudian diminum 3 kali, dipakai cuci muka 3 kali. Saat Andi mulai meminum air raupan tersebut, dia merasa semeton badannya ini panas, dan seolah-olah tenaganya dia yang tadinya capek menuruni anak tangga ini kemudian kembali kembali penuh, dan kayak entah kenapa dia merasa seperti badannya ini lebih segar, lebih fit, dan lebih sehat. Datang dari melukat itu, Andi pun mengantar si orang pintar ini kembali ke rumahnya yang ada di Tabanan. Ketika berada di kamar suci orang pintar ini, Andi diajari semedi. Setelah semedi itu, badannya Andi ini dirajah oleh orang pintar tersebut, dan Andi bertanya, Pak Jero, ini kenapa kok saya dirajah gitu? Si orang pintar ini cuma bilang, enggak, ini cuma kayak rajahan untuk menangkal agar kamu tidak disakiti oleh orang lain lagi. Karena saking percayanya, Andi pun diam saat dirajah. Sesudah dirajah itu, si orang pintar ini mengambil seperti darah ayam yang sudah berwarna agak kehitaman, dan lidahnya Andi ini kayak dirajah dengan aksara Bali. Keningnya Andi dirajah, telapak tangan dan juga telapak kakinya Andi ini juga dirajah. Andi tidak curiga semeton karena dia yakin kalau rerajahan ini pasti adalah sesuatu untuk menangkal agar hal-hal negatif tidak bisa kembali menyakiti dia. Waktu itu semeton Andi benar-benar kayak, ini benar nggak sih? Dia seperti ada penolakan batin dalam hatinya. Setelah selesai dirajah ini semeton, Andi pun mulai disuruh mandi kembali oleh si orang pintar ini, dan mereka pun makan bersama. Orang pintar ini kan sudah menikah dan juga sudah punya anak. Nah, waktu itu Andi bertanya apa manfaat dari rerajahan itu yang sebenarnya. Orang pintar ini bilang semeton, orang pintar ini merasa sangat serak kepada Andi, sehingga orang pintar ini seperti memberikan rerajahan untuk mengaktifkan agar saat Andi ini bekerja, rezekinya akan sangat lancar, dia akan sangat sukses. Dan orang pintar ini juga bilang, rerajahan itu salah satu fungsinya adalah untuk agar Andi ini kebal. Kalau dipukul, ditendang, ataupun dia mendapatkan serangan secara fisik, dia akan tidak merasa sakit. Selain kebal di fisik, dia juga akan kebal di petang gitu loh. Maksudnya kebal di petang itu dia juga akan, kalau ada orang-orang yang berniat mengirimkan ilmu hitam pada dia tidak mungkin bisa disakiti. Andi kayak terus terang dia bilang merasa senang karena diberikan ilmu seperti itu bahkan secara gratis. Waktu berlalu Andi pun pulang ke perantauan, dan 7 bulan berlalu setelah itu semeton benar. Andi ini di pergaulan seolah-olah seperti ditakuti oleh teman-temannya, seperti mendapatkan sesuatu yang lebih gitu loh. Minimarketnya berkembang dengan sangat pesat. Andi ini sampai bisa beli mobil dan bisa beli tanah di daerah Denpasar. Andi juga sampai bisa membuka 5 cabang minimarket di kota Denpasar. Andi berpikir, ternyata apa yang dikatakan oleh Pak Jero ini benar-benar mempan semeton. Tapi anehnya, setelah itu oke, karirnya menanjak, dia disegani dan ditakuti dan benar-benar dihormati di pergaulan bahkan di masyarakat. Tapi dia merasa semeton, dia merasa sangat susah untuk mendapatkan pacar. Apalagi waktu itu umurnya Andi ini kan hampir menuju 30 tahun. Dan dia sudah didesak oleh kedua orang tuanya untuk cepat menikah agar tidak
sampai kadaluarsa gitu loh. Kan biasa orang tua kita, nganten cepetan kamu loh sudah tua, kamu loh sudah sukses, kenapa tidak menikah? Kan seperti itu. Tapi entah kenapa Andi bilang kepada saya, ya dia rajin olahraga, makan sehat, dia juga tidak jelek-jelek banget, dia sudah sukses. Kenapa setiap kali dia mendekati wanita, tidak sampai 1 atau 2 bulan dia hubungan mereka akan kandas. Sampai akhirnya 3 tahun berlalu setelah kejadian Andi di Raja ini, dia sudah punya tanah, sudah punya rumah pribadi di daerah Ubud, sudah punya mobil pribadi, dan juga sudah bisa kayak memberikan fasilitas yang lebih baik kepada kedua orang tuanya. Tapi anehnya, sampai detik itu juga Andi tidak punya pacar sama sekali. Dia benar-benar merasa kesulitan mendapatkan pacar. Nah, di waktu itu Andi kan sudah tidak pernah datang lagi atau metambu lagi ke Tabanan, ke tempat orang pintar ini. Terakhir kali dia metambu itu 2 kali setelah dia di Raja Semeton. Karena Andi merasa sudah sembuh, makanya dia tidak datang lagi ke sana sampai berjalan 3 tahun kemudian. Nah, saat itu Andi bertemu kembalilah dengan Ari, cintanya yang dulu kandas karena salah paham. Saat bertemu itu entah kenapa Andi seperti tidak bisa melupakan Ari, dan akhirnya mereka pun kayak CLBK, singkat cerita. Waktu berlalu. Nah, saat itu Ari bilang, kalau ternyata Ari ini dulu pernah sakit, kemudian dia itu kayak bertanya ke orang pintar dan dibilang, di umur yang ke 35 tahun, si Ari ini harus sudah mewinten dengan suaminya. Orang pintar ini meramal Semeton karo Ari ini kemungkinan akan jadi orang yang memutih bersama dengan suaminya. Waktu itu Ari juga bilang kalau ternyata setelah sembuh dari sakitnya yang berkepanjangan setelah putus dari si Andi ini, indera keenamnya Ari mulai aktif, dan Ari juga bilang, kenapa ada 3 sosok makhluk gaib yang mengikuti kamu kemanapun? Ari bilang gitu Semeton kepada Andi. Andi kayak, dia tidak percaya dong, tapi Ari bilang, apakah kamu pernah dirajah oleh seseorang yang pintar? Di sana akhirnya Andi percaya dengan pacarnya dan menceritakan apa yang sudah pernah dilakukan oleh orang pintar kepada dirinya. Di sana Ari pun kayak, iya loh, ini loh 3 makhluk gaib yang tinggi besar ini mengikuti kamu kemanapun, bahkan saat saya dekat dengan kamu, sepertinya ketiga makhluk gaib ini marah kepada saya dan seakan tidak terima saya dekat dengan kamu. Andi mulai merinding Semeton. Setelah itu Ari pun mengajak si Andi untuk berobat ke daerah tempat dia dulu berobat. Nah, 3 hari kemudian akhirnya Andi dengan Ari pun berobat ke sana. Saat di tempat balian ini Semeton ya, Andi benar-benar tidak mempan. Dipercikkan tirte dia tidak apa-apa, tangannya dipegang dia tidak merasakan apa-apa. Tapi saat itu tiba-tiba Ari ini seperti kesurupan, dia seperti menari. Setelah Ari ini menari, Ari seolah hawanya ini berubah menjadi sangat panas dan mulai mendekati Andi. Saat itu orang pintar yang memang berusaha mengobati Andi ini cuma terdiam dan bilang, diam nak, biarkan pacarmu yang akan mengobatimu. Andi kan tidak percaya dong, Ari ini kan, maksudnya Ari loh pacar saya yang tidak tahu apa-apa bisa mengobati saya. Saat itu Ari matanya tertutup, tangannya masih kayak menari Semeton ya, dan tangan Ari ini menyentuh keningnya si Andi Semeton. Setelah keningnya Andi ini disentuh oleh si Ari, Andi merasa badannya sangat panas, apalagi bagian yang disentuh oleh si Ari. Andi tidak bisa menahan rasa panasnya Semeton. Dia memberontak menahan sakit, dan saat itu juga dari telapak tangannya si Andi ini keluar seperti pasir hitam yang bentuknya seperti duri. Dari telapak tangan, telapak kaki keluar benda seperti itu. Dan Andi langsung muntah-muntah. Saat Andi ini muntah-muntah, keluar darah hitam yang baunya sangat busuk. Waktu itu Andi benar-benar tidak bisa mencerna ini apa. Kenapa saya seperti ini, yang tadinya saya sehat walafiat tidak pernah sakit, kenapa saya seperti ini? Sesudah diobati oleh si Ari, akhirnya Ari ini pingsan. Saat Ari ini tersadar, dia benar-benar tidak ingat apapun. Saat itu si orang pintar ini bilang, sepertinya kamu ini pernah dirajah oleh seseorang yang pintar, dan kemungkinan kamu
ingin dijadikan pewaris ilmu hitam oleh seseorang yang pintar ini, yang sudah merajah badan kamu saat nanti dia tidak ada. Makanya sebelum dia tidak ada, kamulah yang akan menampung semua energi negatif yang dipelajari oleh orang pintar yang sudah merajah kamu. Boom! Di sana Andi mendengar penjelasan dari orang pintar ini kayak percaya tidak percaya, Andi memang merasakan semeton. Selama kurang lebih 3 tahun itu ya, badannya ini terasa sangat fit, sangat sehat. Setiap dia ada masalah itu berlalu begitu saja. Seolah-olah orang-orang ini kayak takut dan segan kepada dia. Dan dia juga merasa setiap ada rainan apapun, setiap dia sepanan membanten atau setiap dia terlambat sembahyang, dia tuh seperti merasa badannya akan sangat panas. Tapi saat dia mulai sembahyang dan kayak merafalkan sebuah mantra yang dia juga tidak tahu dia mendapatkan mantra itu dari mana. Setelah dia merafalkan mantra itu, badannya akan kembali tenang, kembali dingin, dan semua usaha yang dia lakukan akan benar-benar sukses. Andi di situ akhirnya tahu ternyata orang pintar yang berasal dari Tabanan ini, oknum itu ingin menjadikan Andi wadah saat dia mungkin nanti akan berpulang. Andi akan dijadikan pewaris atau murid dari si orang pintar tersebut, atau biasa disebut sisil. Karena Andi sudah mengetahui apa yang menyebabkan dia setiap malam selalu bermimpi aneh, badannya selalu panas. Dan dia kan juga selama 3 tahun ini berpikir kenapa dia sangat sulit mendapatkan pacar. Ternyata menurut orang pintar yang mengobati dia ini, penyebab dari dia ini susah mendapatkan pacar adalah karena efek samping dari ilmu kanuragan yang diberikan oleh orang pintar tersebut. Andi kayak benar-benar tidak mengerti kenapa dia bisa sesial itu, semeton. Dia yang tidak mau menjadi apapun, kenapa malah badannya ini dipaksa menampung energi jahat, energi negatif dari orang yang dulu katanya memutih, katanya mengobati dia. Nah setelah itu Andi pun tetap metambul ke tempat orang yang memang ditujukan oleh si pacarnya, yaitu Ari. Waktu itu Andi ini dikasih tahu oleh si orang pintar tersebut, rajin-rajinlah melukat ke segara, rajin-rajinlah sembahyang, astungkara, semua rerajahan yang menempel di badanmu pasti akan hilang. Saat itu Andi seminggu sekali rutin berobat ke orang pintar yang ditujukan oleh si Ari ini. Dan Andi juga seminggu bisa 3-4 kali bersama dengan Ari. Maaf kalau salah. Andi rutin seminggu bisa 3-4 kali bersama dengan Ari melukat ke segara, semeton. Dan perlahan-lahan dia mulai merasa sakit badannya, panas badannya mulai hilang. Dan anehnya, usaha yang dia rintis selama kurang lebih 3 tahun yang berkembang sangat pesat mulai goyah dan akhirnya bangkrut. Sampai akhirnya Andi gulung tikar. Saat Andi bangkrut ini berbarengan dengan berpulangnya sang ibu. Di saat itu Andi bangkrut, ibunya tidak ada, dia benar-benar merasa tertekan. Nah saat Andi merasa benar-benar galau ini, dia mulai kayak jarang melukat dan jarang mulai berobat di orang pintar yang memang dikenalkan oleh si Ari. Tapi di masa-masa itu sebetulnya Ari terus memberikan semangat, Ari terus mendukung dan kayak memberikan nasihat. Kamu jangan menyerah, ayo kita berobat, ayo kita mulai lagi usaha kamu yang sudah hancur dari awal. Nah saat itu karena si Andi ini mendapatkan terus dukungan dari si Ari, kemudian Andi pun mulai bangkit dan mulai meniti hidupnya lagi sebetulnya. Dia pun mulai bekerja dari nol lagi. Dan saat itu ayahnya Andi ini memberikan warisan kepada Andi sebuah lahan atau bisa dibilang sebuah carik yang lumayan luas, semeton. Nah saat itu Andi kan memang keadaan ekonominya sedang benar-benar di bawah. Kebetulan setelah Andi mendapatkan warisan carik dari bapaknya, adalah tamu yang ingin mengontrak tanahnya ini selama 30 tahun untuk dibangun villa. Tanpa pikir panjang Andi pun mengontrakkan tanah cariknya ini untuk dibangun villa oleh tamu tersebut. Nah hasil dari mengontrakkan tanah warisannya ini, Andi kemudian membuka minimarket kembali dengan si Ari. Berjalan beberapa tahun astungkara, Andi pun mulai bangkit dan perekonomiannya kembali stabil.
Setelah itu Andi tetap metambah semeton, dia tetap berobat untuk melepaskan rajahan-rajahan yang sudah aktif, yang sudah hidup di dalam tubuhnya ini. Dan Andi bilang, entah berapa uang yang dia habiskan untuk berobat, entah berapa waktu, tenaga, dan pikiran yang dia habiskan untuk berobat agar bisa melepaskan semua energi negatif yang dia tidak tahu sudah dimasukkan oleh orang pintar pertama tadi ke dalam tubuhnya sendiri semeton. Dan selama proses dia berobat ini, Andi bilang, selain uang yang habis, waktu yang terbuang sia-sia, Andi juga merasa badannya ini selalu sakit. Dia merasakan gatal yang sangat amat rangat perih. Tapi gatalnya ini tidak di kulit semeton, gatalnya ini seperti di dalam daging gitu loh. Sekujur tubuhnya ini akan terasa sangat gatal saat penyakitnya ini kambuh. Dan rasa gatal ini hanya akan datang sebelum rainan, entah itu 1 hari sebelum purnama, sebelum tilem, sebelum kajang kliwon. Andi tidak bisa kemana-mana karena akan merasakan gatal yang sangat luar biasa. Tapi Astungkara mungkin karena sudah swece dari Yang Widi, berkat Tuhan gitu loh, dan juga bantuan dari Ari, akhirnya Andi pun pelan-pelan tapi pasti bisa sembuh dan akhirnya menikah dengan Ari. Sekarang Andi sudah menikah dengan Ari dan punya 3 orang anak cowok. Setelah menikah ini benar Andi dan Ari ini akhirnya mewinten, dan sekarang Andi dan Ari menjadi seorang pengayah di sebuah pura besar yang ada di daerah Dan Andi ingin bilang kepada saya dan juga untuk semeton, kita boleh percaya kepada siapapun, tapi juga harus memakai logika. Apa yang kita percaya dari setiap orang ini harus bisa kita saring semeton. Jangan ucuk-ucuk kita dikatakan A langsung kita telan mentah-mentah A, kita dikatakan B langsung ditelan mentah-mentah B. Jangan seperti itu. Dan ternyata salah satu alasan si orang pintar ini menjadikan badannya si Andi ini media untuk menampung aura negatif, dan dia akan dijadikan penerus untuk ilmu kanuragan yang dimiliki oleh si orang pintar tersebut, karena benar Andi ternyata melek di dalam badannya ini, di daerah mana saya juga tidak tahu karena Andi tidak bilang, ada tanda lahir yang bisa menarik aura positif dan negatif. Dan kalau tanda lahir ini dimanfaatkan, kemungkinan Andi bisa menjadi seseorang yang luar biasa di dunia persilatan kanuragan menurut ramalan dari orang pintar tempat dia metambel. Tamat. Bagaimana menurut semeton? Silakan tinggalkan komentarnya. Atau mungkin di antara semeton pernah mengalami kejadian yang sama seperti yang dialami oleh Andi. Nah, begini semetonnya, kalau menurut saya, entah nyata atau tidak cerita dari Andi ini, entah benar atau tidaknya, saya kan juga tidak tahu. Tapi di luar sana banyak banget kejadian-kejadian yang memang tidak masuk di logika, tapi benar-benar terjadi semeton. Dan kita sebagai manusia harus benar-benar bisa menjaga diri untuk bisa menyaring apa sih yang benar, apa sih yang salah, agar kita tidak dimanfaatkan oleh seseorang. Dan sekali lagi, ini hanya beberapa oknum memutih yang seperti ini. Tidak semua seperti ini ya, agar saya tidak salah ngomong, agar tidak ada oknum-oknum yang mungkin merasa dirugikan gitu loh. Ingat, oknum. Dan sekali lagi sukses semua untuk semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, tinggalkan komentarnya bagaimana menurut semeton cerita dan pengalaman hidup dari Andi ini. Dan untuk semuanya yang sudah menonton, sukses sekali lagi. Saya janji setelah hari ini saya akan lebih rajin up cerita-cerita nyata yang masuk di DM ataupun Instagram ataupun dimanapun itu di media sosial saya. Dan saya harap semeton selalu suka dengan cerita yang saya bawakan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah.